Penyampaian nota keuangan RAPBN di tahun 2026. Saat ini kami masih bersama Bapak Wihadi Wiyanto selaku Wakil Ketua Banggar DPR RI. Pak, tadi kita sudah berbicara terkait asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2026. Yang kini juga menjadi sorotan dan juga banyak ditunggu, Pak. Itu terkait dengan disiplin fiskal dan juga efisiensi. Bahkan tadi juga sudah disinggung oleh Presiden Prabowo dalam pembuka tadi, dalam pidato kenegaraan. Dalam pembahasan bersama dengan Banggar, apa dinamika dan juga poin-poin yang disampaikan terkait disiplin fiskal, Pak? Ya, jadi begini, dari awal pemerintahan Pak Prabowo tahun 2025 itu memang melakukan efisiensi dan kemudian realokasi. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa ada beberapa yang memang terdampak oleh efisiensi. Namun kalau kita melihat bahwa ada beberapa program Pak Prabowo yang kita melihat pada saat ini sedang berjalan, seperti sekolah rakyat, ya, kemudian juga cek kesehatan gratis. Kemudian kita melihat juga yang namanya swasembada pangan, kita berjalan dengan pembelian gabah dan segala macam. Ini adalah merupakan memang dari bentuk yang dinamakan oleh Pak Prabowo memang mengalihkan daripada anggaran itu untuk kepentingan rakyat langsung. Nah, inilah salah satu dari kedisiplinan daripada fiskal itu dengan efisiensi. Nah, pada saat sekarang ini dengan efisiensi itu kita melihat bahwa apa yang menjadi kebijakan fiskal yang dulunya adalah untuk kepentingan-kepentingan yang mungkin tidak langsung menyentuh kepada masyarakat, kepada rakyat, untuk kepentingan kesejahteraan. Kita lihat bahwa Pak Prabowo ini kan dengan rakyatnya itu adalah dengan kesejahteraan rakyat. Artinya dengan program-program itu kita melihat bagaimana progres yang seperti itu. Kemudian kita melihat juga koperasi desa. Koperasi desa bagaimana menumbuhkan ekonomi di bawah, untuk ekonomi di lapisan bawah. Ini menumbuhkan adanya pertumbuhan ekonomi di situ. Jadi ini adalah merupakan salah satu memang efisiensi, tapi bukan sebenarnya harus efisiensi kemudian ini anggarannya tidak dipakai, tetapi anggaran ini memang dialihkan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih bermanfaat. Pak, tapi untuk sejauh ini kan tepat 299 hari dan menuju ke 365 hari. Terkait dengan capaian, apa sih evaluasi yang diberikan selama pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Gibran dalam menyusun RAPBN tahun 2026? Ya, memang begini, dengan efisiensi yang ada itu, sebenarnya kita katakan bahwa efisiensi itu kan bukan kemudian uang itu kemudian tidak dipakai. Tetap harus ada pemakaian. Nah, evaluasinya adalah ke depan di tahun 2026 itu program-program mana yang memang perlu ditambah oleh anggarannya dan program mana yang dilakukan efisiensi yang mereka harus berjalan dengan baik itu akan dilaksanakan. Nah, inilah nanti pada saat nota keuangan kita bisa melihat bahwa masing-masing daripada program-program itu adalah untuk yang mana untuk kepentingan rakyat banyak dan mana yang untuk kepentingan memang kepentingan yang bisa dihemat. Nah, inilah evaluasi yang akan dilakukan pada saat nanti pembahasan setelah nota keuangan ini kan pembahasan pada saat nanti di RUU APBN-nya. Jadi kita membahas APBN ke depannya dengan hal yang kita lihat bahwa ini adalah untuk program-program untuk kepentingan rakyat. Misalnya makan bergizi gratis kita perlu tambah karena memang mungkin sudah lebih daripada 5.000 SPPG, kita akan tambah itu. Kemudian juga demikian dengan berbagai macam sekolah rakyat, kemudian perbaikan daripada sekolah-sekolah dan segala macam. Ini kita akan dorong terus dan ini adalah merupakan program-program yang untuk kepentingan rakyat banyak. Bagaimana dengan sisi ketahanan pangan dan juga infrastruktur? Apakah ini juga menjadi prioritas dan dalam pembahasan RAPBN 2026 ini Banggar juga memprioritaskan? Tentunya memang ketahanan pangan ini kan menjadi satu program Pak Prabowo. Karena kita melihat bahwa angka inflasi pun itu adalah tergantung daripada bagaimana ketahanan pangan. Melihat situasi dunia saat ini yang sedang bergejolak, tentunya kita harus mempunyai ketahanan pangan. Program ini jelas dan Pak Prabowo mengatakan bahwa di sini adalah program-program kita lihat bahwa bagaimana yang namanya pupuk subsidi itu bisa langsung kepada petani. Kita harapkan memang pelaksanaannya memang belum 100%, tetapi ini sudah menunjukkan hasil yang cukup bagus. Kemudian Pak Prabowo juga memberikan program pembelian harga gabah yang memang sudah distandarisasi, yaitu dengan 6.500 kalau tidak salah. Itu adalah merupakan bentuk daripada supporting pemerintah kepada petani bahwa penanaman pangan itu harus menjadi prioritas utama kita. Pak, kalau kita lihat ini di tanggal 22 Juli 2025, saat itu ada arahan Menkyu, ini terkait dengan prioritas APBN di tahun 2026. Mulai dari fokus belanja pada program yang berdampak langsung, Pak. Ini dari MBG, kesehatan, pendidikan, koperasi desa, tapi dari yang dikawal oleh Banggar selama ini dan dalam pembahasan, benarkah Pak selangsung itu berdampak kepada grassroots kita? Begini, ini kan program sedang berjalan.
Kalau kita bicara mengenai masalah makan bergizi gratis, kita melihat ini adalah investasi ke depan. Investasi ke depan terhadap gizi anak-anak kita. Dan ini ada pemberian kalau kita bicara sirkular ekonominya, ini akan berjalan. Karena dengan pembentukan SPBG, tentunya membutuhkan tenaga kerja. Membutuhkan yang namanya kebutuhan beras yang lebih banyak lagi. Kebutuhan lainnya, daging, telur, dan segala macam. Yang makanan untuk bergizi. Tentu ini adalah merupakan langkah yang memang tidak bisa saya katakan tadi bahwa langsung akan berjalan dengan kelihatan. Tapi step by step kita lihat bahwa sekarang dengan 20.000 anak dengan 5.000 SPBG itu sudah memberikan adanya suatu pertumbuhan yang cukup signifikan di level bawah bahwa ada kenaikan belanja terhadap kebutuhan itu. Nah, tentunya dengan koperasi desa baru di launching bulan lalu. Tentunya ini kan sekarang yang namanya koperasi desa perlu ada suatu memang pertumbuhan ke depan karena penjualan daripada koperasi desa dilakukan bahwa mereka juga akan menyalurkan pupuk dan segala macam. Ini adalah merupakan satu bentuk rantai-rantai yang bisa dilakukan diputus dan kita langsung kepada petani. Pak, ini terakhir terkait dengan masih disiplin fiskal kembali lagi karena ini untuk menjalankan program begitu Pak. Ini bagaimana menjaga agar defisit ini tidak semakin melebar? Ini bagaimana yang dikawal sama Banggar? Jadi begini, defisit ini kan sudah kita setujui 600 triliun. Hingga saat ini sebenarnya defisit masih dalam batas yang kita lihat bahwa batas kepada angka yang tidaklah jauh daripada 600 triliun. Tentunya program-program Pak Prabowo ini sudah memperhitungkan angka defisitnya, ya kan? Jadi inikah kedisiplinan fiskal ini? Tentunya dengan Menteri Keuangan tentu akan mengatur semuanya dan kita melihat bahwa program-program mana yang sedang berjalan dan program-program mana yang perlu untuk diadakan penambahan itu disitulah kita melakukan disiplin fiskal itu dan kita tetap menjaga angka defisitnya di 600 triliun. Tentunya dengan kita mengenjot juga penerimaan. Kalau di awal-awal mungkin defisitnya mungkin terlalu tinggi karena penerimaan, tetapi kita lihat bahwa penerimaan itu kasusnya ada karena permasalahan dulu adalah dengan Kortek. Nah sekarang sudah mulai membaik dan penerimaan saya kira sudah akan cukup baik. Oke, baik, terima kasih Pak Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Banggar DPR RI sudah memberikan insight-nya. Tentunya kita akan nantikan bersama pemirsa terkait dengan nota keuangan RAPBN di tahun 2026. Kita akan melihat bagaimana untuk pertumbuhan ekonomi, bagaimana laju inflasi, nilai tukar rupiah, bahkan sampai ke defisit fiskal akan seperti apa. Terima kasih Bapak atas insight-nya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.